da akhirnya kiram Kiai Kanjeng Tarub. Sip. Nomor situ benda mic nih. Anyar nomor martu. Nyoba boleh. Betul nih. Anyar al petri. Ane kan. Oh, makan ibu nyaman. Mau sini kan? Temu si Anyar. Selaju. Cantik. Antera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la quwwata illa billah sahibul fadila wal karam. Para kiai, para masyayikh, para lurah, sekerja, jemaah, majelis zikir, majelis salawat, ashab jannah. Juga bil akhlas Bapak Muhammad Mahfud Sibwan. Alhamdulillah. Pada malam ini kita masuk di bulan Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, dan yang sudah bulan Takibir. Kata pentang itu beristilah. Bicara nama bulan Slow. Slow itu bulan Laka. Depan Madura pas Takibir letak Laka. Karena Takibir bila bulan ini apet masuk Idul Fitri masuk Idul Adha. Cuma yang belum banyak diungkap termasuk bulan haram ini. Kalau di Idul Adha mungkin bulan haram benar ya, kenapa dia haji. Di Muharram bulan haram benar pasca haji. Dzulqa'dah kok masuk bulan haram. Tak kepeng dimakan. Dan kita kemudian ada suatu tradisi ternyata. Tradisi yang menunjang di bulan Muharram, di bulan Syawal. Jadi kalau orang-orang di Arab, orang itu Dzulqa'dah itu duduk ada demam adun bangku, duduk ada baca dibaca, katanya ada baca dibaca Dzulqa'dah, ada Dzulqa'dah, Dzulqa'dah duduk sebentar, baju sekecil, semacam tujuh, macam itu sebut Dzulqa'dah. Kalau Dzulqa'dah, tawajud amin. Lah, mana relasi apa namanya hubungannya ya? Hubungannya dalam bulan haram. Orang-orang Arab, jadi ketika bulan ini diam duduk, tenang berada di tempat di rumah, tak kemana-mana. Jadi kira-kira dia selama berapa tahun, kata berapa bulan, 10 bulan beliau merantau. Jadi ke Syam, ke mana Yaman, ke mana Syria, mungkin bisa ke Irak ya. Orang-orang Arab mencari nafkah, nyari nafkah, alaqah cari nafkah, keluar kota. Tapi ketika mereka tidak kemana-mana, tujuh di kenapa ternyata orang-orang Syam, orang-orang Syria dari Irak ditanggapi ke Mekah di bulan Dzulqa'dah. Untuk apa? Berdagang. Karena sejak pada musim haji. Nah, jadi orang-orang Arab di bulan Dzulqa'dah tujuh tenang, tapi dia sudah didatangi rezeki. Menyewakan apa? Menyewakan tempat, gitu kan. Bisa jual makanan untuk orang-orang yang datang, untuk kos. Nah, jadi dia duduk tenangnya. Cuma duduk tenangnya. Ketika orang-orang Arab menikah kosong dari pekerjaan dunia mencari nafkah, Dzulqa'dah itu kena menunggu juga. Saat hitung sudah datang rezeki dari kota-kota lain. Nomor dua, menunggu juga untuk menghemat energi tenaga untuk menghadapi menghadapi haji. Jadi persiapan. Maka ketika dia ibadahnya luar biasa. Mereka tafakur ibadah ngaji, rezeki sudah datang. Orang-orang Yaman, orang-orang Syria sudah datang untuk jualannya, nyewa tempat, kos-kosan segala. Kemudian orang-orang Arab sendiri cuma tinggal jual minuman, makanan, sudah rezeki sudah datang. Nah, ketika orang-orang mereka tidak keluar mencari nafkah, justru dia
peningkatan ibadahnya kepada Allah. Jadi ramai mereka untuk beribadah. Maka itu jadi Allah membuat bulan haram karena mereka tidak kerja kepada orang tapi kerja kepada Allah. Ini perlu ditiru oleh kada laku ni kan, laku nonton. Siapa bukan kerja, nonton. Jumat nonton, Sabtu nonton, Ahad nonton. Lah mestinya bagi bapak-bapak atau kita yang kerja di negara, kerja di pemerintah, karena tidak kerja di mana, justru mestinya meningkatkan pekerjaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan jangan pas kita mana jarang itu tidak akan masuk dimuliakan. Jadi mumpung besok libur, Pak menjadi guru pray. Saya lakukan pun di perusahaan juga mungkin pray. Kan besok hari wirah. Tetap pun. Masuk. Menara waktu. Menara kan tinggi lain. Itu disempatkan oleh orang-orang Arab, oleh orang mereka sampai kepada Rasulullah. Dulu tidak dia duduk tenang, tapi tafakur menghadapi bulan haji. Dan masuklah bulan haji, baru mereka melaksanakan ibadah-ibadah ritual yang sudah ditentukan. Nah, ini bulan haramnya. Kemudian terakhir haram. Jadi kalau kita ada dalam satu filsafat itu ada 3 tingkatan pekerjaan manusia, dari bahan baku, kemudian bahan nilai instrumen, kemudian nilai praksis. Di mana orang agak bayar aku dia kerja, maka siapkan dulu kerja musuh tepung itu bahan baku. Kemudian instrumen yang kedua, kemudian ada kompor, ada minyak, ada gas, ada becet, itu instrumen. Kemudian baru praksis pengeterapan implementasinya, kuring laksanakan. Seperti mana? Jadi dul dah haram, muharram, kemudian haji atau apa namanya bulan besar ini, bulan Rajab ini juga haram. Kemudian di bulan Muharram adalah haram, arti mulia. Jadi mulai dari bahan baku, ketika orang-orang Arab bertafakur mengaji meningkatkan ibadahnya kepada Allah karena tidak bekerja, tidak keluar berdagang, tidak mungkin tidak sebagai pemerintah juga agak longgar, maka dia menyiapkan batinnya, lahir batin, kok dah, klik dah, duduk tenang beribadah. Kemudian masuklah kemudian bulan haji, di situ sudah ada tawaf, ada sa'i, sudah masuk instrumen, maka doa macam-macam zikir dan semacamnya diterapkan pada saat Idul Haji. Pada haji itu ada di wukuf, ada di mana di Mina, ada sa'i dan macam-macam, itu nilai instrumen. Baru Muharram adalah hasilnya pasca haji. Jadi lemah pelaksanaan buah daripada ibadah haji yang dimulai dari duduk tenang bertafakur, kemudian dengan fisik dan batin bekerja, kemudian hasilnya di bulan Muharram. Ini tuntutan dari 3 bulan yang berturut-turutnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sehingga nanti akan dilihat. Maka sering orang mengatakan setelah haji akan dilihat hasilnya di bulan Muharram. Ada setelah Sulaiman dari haji, dari ibadah di Mekah Madinah, setelah pulang masuk ke Indonesia, dicoba dites di bulan Muharram. Selama bulan Muharram mungkin bagus, kita ditingkatkan untuk bulan-bulan seterusnya. Di masa yang benar-benar ada suatu gambaran ya. Jadi kenapa Muharram ini bertiga ini berturut-turut ya, karena ada seperti juga ada Recep, Rebe, puasa, ada maksud-maksud. Allah membuat tingkatan-tingkatan itu berturut-turut, ada maksud, ada yang terkandung, ada filosofinya. Sekali dah, moga-moga bisa manfaat, moga-moga berkah hajar sekalian, amin. Moga-moga berbarakah dalam umur, moga-moga berkembang kesehatan Allah, moga-moga berjauh dari musibah Allah, moga-moga berenak kota beremulia dunia akhirat. Agar Pak Abu menebar dari semua baki aku boleh kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadinya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.